Bab 6387. Setelah mengunci ladang minyak Kansel, kelompok di Eropa Utara segera merumuskan pembagian kerja lanjutan. Tugas Duncan adalah terus melatih model AI. Pada saat yang sama, ia membiarkan model AI menyaring perusahaan industri dan pertambangan di seluruh Afrika berdasarkan idenya sebelumnya. Karena Duncan sebelumnya menilai bahwa lokasi Warriors dan kemungkinan besar merupakan perusahaan industri dan pertambangan berskala besar dan relatif tertutup. Yang merupakan perusahaan skala besar. Hanya dengan cara ini mereka dapat menyembunyikan ribuan tentara yang tewas dan keluarga mereka. Ada banyak perusahaan sebesar ini. Jadi dia harus menggunakan banyak kondisi lain untuk menyaring. Seperti perusahaan ternama, perusahaan dengan penyertaan modal ternama internasional, perusahaan yang sepanjang hari mengalami berbagai kecelakaan. Perusahaan yang sering muncul dalam pemberitaan atau menjadi perhatian pemerintah daerah karena pemberitaan positif atau negatif. Dan pada dasarnya bisa dikecualikan terlebih dahulu. Sekarang kami memiliki lebih dari 1 dekade data citra satelit dari Skyline. Kami dapat menganalisis petunjuk mencurigakan berdasarkan perubahan citra satelit dari perusahaan target sekarang dan dalam dekade terakhir, dan kemungkinan mengunci lokasi tentara tewas lainnya semakin besar, juga berubah dari hampir nol menjadi menjanjikan. Abren, yang sangat terlibat dalam teknologi terkait komunikasi, mulai memilah bisnis Skyline yang ada. Skyline juga sangat membantu perkembangan front bencana di Timur Tengah. Ia dapat melihat perkembangan panglima perang dan kekuatan lainnya di sekitarnya. Dengan model AI untuk memperbaiki gambar dalam definisi tinggi. Bahkan jika pihak lain menaruh mortir kecil di posisi apapun. Itu bisa dilihat dengan jelas. Adapun Charlie, dia akan menunggu sampai stasiun tentara mati berikutnya terkunci. Dan kemudian pergi untuk menangkap Warriors dan yang lengah. Sebelum stasiun tentara mati ditemukan. Dia berencana membawa Maria ke bagian utara Eropa Utara. Karena dia sudah bertanya sebelum ingin mengajaknya melihat aurora. Meskipun wilayah Eropa Utara tidak terlalu luas. Bagian utara merupakan sebidang tanah sempit yang membentang ribuan kilometer seperti ekor kecebong. Charlie dan Maria memutuskan untuk pergi ke salah satu kota bernama Lingen. Letaknya sangat dekat dengan lingkaran Arktik dan merupakan tempat yang bagus untuk menyaksikan aurora. Dari Oslo hingga bagian utara Eropa Utara, jaraknya 1000 km. Pesawat terbang adalah alat transportasi terbaik. Namun Maria sepertinya tidak tertarik untuk terbang. Dia menyarankan kepadanya agar mereka berkendara ke sana. Karena negara ini berpenduduk jarang, kondisi jalan sangat mulus. Hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 jam untuk menempuh jarak 1000 km. Apalagi kebugaran jasmani keduanya berbeda dengan orang biasa. Baik mengemudi atau naik mobil, lebih dari 10 jam tidak menjadi masalah. Meskipun waktu tidak begitu banyak, bagian utara Eropa Utara berpenduduk jarang dan tidak banyak penerbangan. Terlebih lagi, meskipun Anda tiba di kota besar di utara, Anda masih harus menyewa mobil untuk mencapai kota tempat Anda bisa menyaksikan aurora. Secara keseluruhan, hal ini mungkin memakan waktu lebih lama dibandingkan berkendara. Jadi keduanya memutuskan untuk mengendarai kendaraan off-road terakhir kali. Untuk menghemat waktu, Charlie pergi setelah makan malam. Setelah lebih dari 10 jam berkendara, diperkirakan tiba pada siang hari berikutnya. Lingen dekat dengan lingkaran Arktik. Meskipun sekarang tidak ada malam kutub di sana. Waktu sinar matahari sangat singkat sehingga hampir dapat diabaikan. Oleh karena itu, tidak masalah jam berapa sekarang. Lagi pula, sebagian besar waktu dalam satu hari adalah malam hari. Sebelum berangkat, dia pergi menemui Helena terlebih dahulu. Memberitahunya tentang rencana perjalanannya untuk beberapa hari ke depan. Dan kemudian memintanya untuk menjaga paman keduaku. Duncan, Abren, dan lain-lain. Helena agak terkejut saat mendengar Charlie akan membawa Maria ke bagian utara untuk melihat cahaya utara. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Charlie begitu perhatian pada gadis berusia 17 atau 18 tahun di sampingnya. Dan bahkan membawanya bersamanya untuk hal-hal yang sangat penting. Dia merasa hubungan keduanya sepertinya tidak sederhana. Tapi ketika dia mengira pihak lain baru berusia 17 atau 18 tahun.
Dia merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Jadi, dia berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. An dan yang lainnya ada di sini. Saya dan anggota keluarga lainnya akan merawat mereka dengan baik." Lalu Helena berkata, "Omong-omong, Tuan Wade, kami memiliki rumah liburan di Lingen. Itu dibangun oleh ayah nenekku ketika dia masih muda. Ini adalah tempat terbaik untuk melihat cahaya utara. Dan wilayah dalam jarak puluhan kilometer adalah wilayah kerajaan. Tidak ada orang lain yang mengganggunya. Itu telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa mengajak Nona Lin tinggal di sana. Rumahnya sangat bersih. Jika Anda merasa kedinginan, nyalakan saja perapiannya." Bab 6388. Charlie tidak menyangka keluarga kerajaan Nordik memiliki rumah liburan di kota yang dia tuju. Kedengarannya memang jauh lebih mudah, jadi dia berkata, "Saya akan bertanya pada Katie apa yang dia katakan tentang hal itu." Helena mengangguk dan berkata, "Tuan Wade, mohon tunggu sebentar. Aku akan meminta seseorang membawa kuncinya ke sana. Anda bisa mendiskusikannya dengan Nona Lin di jalan. Kalau dia tertarik, kalian berdua bisa langsung ke sana." Charlie merasa lamaran Helena sangat masuk akal. Jadi dia tidak ragu-ragu. Helena dengan cepat meminta kepala pelayan untuk membawakan satu set kunci. Kepala pelayan memberitahunya bahwa rumah liburan yang dibicarakan Helena sebenarnya adalah sebuah rumah bangsawan yang terletak di sebuah bukit di luar Lingen. Seluruh bukit dan tanah luas di sekitarnya adalah milik keluarga kerajaan Nordik. Pada tahun-tahun awal, keluarga kerajaan Nordik memiliki kekuasaan yang lebih besar dan situasi ekonomi yang lebih santai. Dan harga tanah di Eropa Utara bagian utara rendah. Agar putrinya bisa melihat aurora, Kaisar tua membeli tanah itu dan membangun villa liburan bergaya Nordik. Karena villa liburan ini membawa banyak kenangan masa kecil Ratu tua. Meskipun keluarga kerajaan mengalami kemunduran selama beberapa dekade terakhir, mereka selalu memelihara villa liburan dengan sangat baik. Ketika Helena masih kecil, dia sesekali pergi ke sana bersama keluarganya. Charlie menerima kuncinya, dan dia dan Maria hanya mengambil beberapa set pakaian dan pergi dari istana. Pusat datanya kebetulan berada di utara Oslo. Markus, Duncan, dan Abren semuanya ada di sini. Jadi Charlie dan Maria pergi ke sana. Charlie menyapa beberapa orang dan meminta mereka, "Temukan Helena untuk urusan kecil dan temukan dia untuk urusan besar." Sebelum pergi, Abren menemui Charlie dan berkata kepadanya, "Wade, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu." Charlie bertanya padanya, "Ada apa, saudaraku?" Abren berkata, "Dalam 2 hari terakhir, saya telah memilah secara kasar perangkat lunak, perangkat keras, dan database Skyline. Dan menemukan hal itu sejak SpaceX mulai menjalankan bisnis peluncuran satelit komersial. Skyline selalu mempercayakan satelit penginderaan jarak jauhnya kepada SpaceX untuk diluncurkan. Ini dapat dianggap sebagai pelanggan SpaceX yang paling awal dan juga yang paling mendukung. Mereka selalu memiliki hubungan kerjasama yang erat dengan SpaceX. Jadi saya ingin bertanya apakah Anda boleh menyapa Skyline dan mendaftarkan satelit komunikasi Cataclysmic Front dengan nama Skyline. Dan kemudian melalui hubungan kerjasama yang mendalam antara Skyline dan SpaceX milik Mus. Biarkan SpaceX membantu kami meluncurkan satelit komunikasi kami ke orbit luar angkasa." Abren berkata, peluncuran satelit, bagaimanapun juga, merupakan bidang yang dikontrol dengan sangat ketat. Dan ambang batas peluncurannya sangat tinggi. Tidak kurang dari 10,000 perusahaan di dunia yang mampu membangun berbagai satelit. Tetapi hanya ada 10 perusahaan yang menyediakan layanan peluncuran satelit kepada pihak ketiga dan meluncurkan satelit ke orbit. Ada juga banyak persyaratan bagi perusahaan yang memiliki satelit tersebut. Dan serangkaian kualifikasi harus ditinjau. Jika tidak ada perusahaan afiliasi yang cocok, satelit Cataclysmic Front harus mencari perusahaan cangkang untuk berafiliasi di masa depan. Dan hubungan kerja sama perusahaan baru dengan perusahaan seperti SpaceX perlu dibangun kembali. Jelas tidak senyaman berafiliasi langsung dengan Skyline. Setelah mendengarkan penjelasannya, Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Ini seharusnya tidak menjadi masalah.
Saya akan berkomunikasi dengan penanggung jawab. Apakah kamu punya kebutuhan lain, saudara? Abren setelah berpikir sejenak, berkata, jika masalah peluncuran disederhanakan, saya ingin menambah jumlah satelit menjadi lebih dari 30. Satelit komunikasi saat ini berukuran sangat kecil dan relatif murah. Bahkan satelit Starlink SpaceX hanya berharga beberapa ratus ribu dolar. Di masa depan, jumlah satelit Starlink akan lebih dari 10,000 atau bahkan 30,000 atau 40,000. Namun, ini menghadapi pengguna global. Jika kita ingin menyelesaikan masalah komunikasi global dan akses internet cataclysmic front, puluhan satelit rendah bumi sudah cukup. Charlie mengangguk dan berkata, sejak saya mendapat data dari Skyline, hal ini semakin meningkatkan ekspektasi saya terhadap satelit. Selama kita bisa mencapai hasil yang diharapkan, apalagi meluncurkan puluhan satelit. Bahkan jika kita perlu meluncurkan 10,000 satelit di masa depan, itu tidak akan menjadi masalah. Silakan saja, saudara. Jika kamu membutuhkan uang, aku akan memberikannya kepadamu. Jika Anda membutuhkan orang, saya akan membayar dan Anda dapat merekrut mereka sendiri. Jika Anda membutuhkan koneksi, saya akan membantu Anda menemukannya. Dan kami akan mencoba meluncurkan satelit kami tahun depan. Bab 6389. Abren berkata dengan penuh semangat, jika peluncurannya bisa dilakukan, satelit kami akan bisa memasuki orbit pada kuartal pertama tahun depan. Satelit komunikasi itu sendiri tidak memiliki konten teknis yang terlalu tinggi. Ini seperti membeli komputer dan merakit perangkat keras. Rantai pasokan dapat menyelesaikannya. Kesulitannya terletak pada peluncurannya, serta penggunaan setelah peluncuran dan adaptasi perangkat lunaknya. Ini adalah jurusanku. Saya yakin saya bisa melakukannya dengan baik. Selain itu, saya telah menghubungi beberapa mantan teman sekelas di Amerika. Mereka seumuran dengan saya dan menghadapi PHK dan pemotongan gaji. Saya telah menyuarakan mulut mereka. Jika gajinya pas, mereka bersedia memulai kembali. Ketika orang-orangnya hampir beres, saya ingin membentuk tim penelitian dan pengembangan serta online di Amerika Serikat, yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem komunikasi kita sendiri dan pekerjaan selanjutnya setelah satelit memasuki orbit. Melihat bahwa dia telah menganalisanya dengan sangat komprehensif, Charlie pasti sudah punya rencana, jadi dia berkata, saudaraku, kamu bisa melepaskan aspek-aspek ini. Saya dapat mendirikan dana modal Ventura di Amerika Serikat kapan saja. Jika saatnya tiba, Anda akan maju untuk mendirikan perusahaan rintisan. Dan aku akan berinvestasi pada malaikat untukmu. Agar Anda bisa merekrut semua mantan rekan Anda untuk bekerja sama. Abren buru-buru berkata, Tuan. Wade, situasi keuangan saya sebelumnya sangat buruk. FBI dan Departemen Pajak dapat memeriksanya dengan sangat jelas. Tidak lama setelah meninggalkan Amerika, saya tiba-tiba mendapat angel investment. Yang pasti akan menimbulkan kecurigaan. Rekan-rekan lama saya pasti tidak akan mengerti. Mengapa Anda tidak membuka bisnis komunikasi satelit langsung di Skyline? Dan biarkan aku menjadi penanggung jawab bisnis ini. Dengan begitu, bukan hanya pihak luar yang tidak curiga. Mantan rekan saya tidak akan curiga. Dan poin kuncinya adalah SpaceX juga tidak akan mencurigainya. Memasukkan bisnis komunikasi ke dalam Skyline adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Charlie sebelumnya. Dia dan Abren bertemu secara kebetulan, dan itu juga semacam takdir. Setelah menyelamatkannya, dia berpikir untuk membiarkan dia bekerja untuk Cataclysmic Front. Di satu sisi untuk membangun sistem komunikasi satelit untuk Cataclysmic Front. Di sisi lain, ini membantunya menemukan nilai dirinya dan menyingkirkan kesulitan sebelumnya. Tapi sekarang jika dilihat lagi, satelit komunikasi, seperti satelit penginderaan jauh, akan ada di mana-mana di masa depan. Dan inilah saatnya untuk menganggapnya sebagai masalah penting dan bekerja keras. Jadi, dia berkata kepada Abren, saudaraku, saranmu sangat bagus. Skyline adalah perusahaan asli Amerika dan sekarang dikendalikan secara terbuka oleh keluarga Rothschild. Tentu saja menguntungkan untuk melakukan komunikasi satelit dalam struktur perusahaan ini.
Saya akan melaksanakan masalah ini sesegera mungkin. Saya akan membiarkan Skyline menyebarkan berita bahwa perusahaan akan mendirikan departemen komunikasi baru dan kemudian melepaskan posisi rekrutmen. Saudaraku, kalau begitu kamu bisa mengirimi mereka resume. Saat kamu menyelesaikan pekerjaanmu di sini, aku akan membiarkan Skyline mengirimimu undangan wawancara. Anda bisa langsung kembali ke Amerika untuk menjalani proses wawancara dengan mereka. Jika Anda lulus wawancara, Anda bisa tinggal di Amerika Serikat dan mulai bekerja. Abren mengangguk penuh semangat dan berkata, "Baiklah Pak Wade, setelah proses wawancara selesai, saya akan segera berkomunikasi dengan mantan rekan saya. Meskipun mereka semua berusia parubaya, mereka telah mengalami berbagai macam krisis di tempat kerja dan sekarang mereka tidak sabar untuk berjuang lebih keras dibandingkan generasi muda. Selama kita memberi mereka kesempatan, mereka pasti akan mampu menampilkan level profesional terkuat mereka, Flat." Charlie mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saudara. Saya berbeda dengan pengusaha yang hanya mengejar keuntungan. Selama kolega Anda melakukan pekerjaannya dengan baik dan berusia lebih tua, saya tidak akan memberhentikan karyawan atau mengurangi gaji mereka. Saya akan memberi semua orang lingkungan kerja yang stabil." Abren buru-buru berkata, Wade, aku tidak bisa mempercayai siapapun kecuali kamu. Dengan kata-katamu, aku tidak perlu khawatir. Charlie bersenandung dan memerintahkan, "Setelah kamu pergi ke Skyline, saya akan membiarkan orang-orang di Skyline tidak mengganggu bisnis yang menjadi tanggung jawab Anda. Tetapi jangan biarkan kolega Anda mengetahui untuk siapa Anda bekerja. Jangan biarkan mereka tahu bahwa sistem komunikasi satelit yang akan mereka bangun terkait dengan cataclysmic front." Abren langsung berjanji, "Jangan khawatir, Pak Wade. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengetahui rahasia ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Bagian dari bisnis ini akan diserahkan kepadamu di masa depan." Kemudian, Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berkendara ke utara bersama Maria. Dalam perjalanan, dia menelepon Steve dan memberitahunya tentang rencana yang relevan untuk bisnis komunikasi satelit. Dan memintanya untuk mengatur personel terkait dari Skyline untuk bertanggung jawab atas koneksi tersebut. Steve juga sangat bijaksana, mengetahui bahwa Charlie ingin mengembangkan komunikasi satelitnya sendiri di bawah naungan Skyline. Ia langsung mengutarakan posisinya, Wade, karena kamu ingin menempatkan bisnismu di Skyline. Pertama-tama saya akan menginvestasikan $1 miliar AS di Skyline sebagai biaya penelitian dan pengembangan. Saat itu, dana terkait komunikasi satelit juga akan dibayarkan dari uang tersebut. Kamu hanya perlu mengirim orang-orangmu ke sana. Bab 6390. Charlie tahu bahwa jumlah uang sebanyak itu tidak ada artinya bagi Steve. Secangkir anggur dengan pil penghemat darah penyelamat jantung yang dilarutkan di dalamnya yang dia berikan padanya sebelumnya mungkin bisa ditukar dengan beberapa Skylines. Jadi tidak perlu bersikap sopan padanya untuk uang yang sedikit ini, maka dia berkata, "Oke, karena kamu bilang begitu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk mengurusnya di Amerika. Dan aku tidak akan mengkhawatirkannya." Steve berkata, "Baiklah, Tuan Wade, jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Di malam yang gelap, Charlie dan Maria mempercepat perjalanan menuju lingkaran Arktik. Maria, yang duduk di kursi penumpang, bertanya pada Charlie, "Tuan, jika kali ini AI dapat menemukan markas Warrior Nest lain di Afrika, apa rencanamu?" Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Sama seperti sebelumnya, menyelinap masuk dan membunuh gubernur di sana. Jika kita bisa merekrut penjaga kavaleri dan regu kematian di sana, itu yang terbaik. Setelah mundur, ledakkan saja markasnya." Maria merenung sejenak dan berkata, "Tuan, saya pikir setidaknya ada selusin atau lebih markas regu kematian di sarang prajurit di seluruh dunia. Anda membuat mereka lengah di Siprus. Kali ini, kamu ingin melakukan trik ke timur dan menyerang dari barat. Tapi setiap orang punya caranya sendiri. Jika Victoria mengirim ketiga tetua untuk menyergap di Nigeria dulu. Jika mereka masih terlambat, mereka akan mendapat masalah. Jika Tuan Muda berhasil di garnisun lain,
Dia pasti akan memperkuat kewaspadaan semua garnisun di masa depan. Kami akan memperkuat pemantauan di mana-mana dan bahkan menggunakan satelit penginderaan jauh. Victoria mungkin melakukan hal yang sama. Pada titik ini, Maria berhenti dan melanjutkan. Dengan kekuatan Tuan Muda, saya khawatir bawahan Victoria yang lebih kuat dari Tuan Muda hanya terdiri dari 3 orang tua. Selain dia sendiri, hanya ada 4 orang. Keempat orang ini tentu saja tidak bisa mengurus begitu banyak garnisun. Selama garnisun yang dipilih oleh Tuan Muda tidak memiliki mereka berempat, mereka harus bisa datang dan pergi dengan bebas. Tetapi jika Tuan Muda menyingkirkan prajurit kematian dan penjaga kavaleri itu kapan saja di masa depan, langkah sebesar itu pasti akan meninggalkan petunjuk. Dengan begitu banyak orang, Tuan Muda pasti akan mengirim mereka ke garnisun front bencana. Pada saat itu, Victoria akan dapat mengikuti petunjuk dan menemukan front bencana. Sebelumnya, ada konflik sensasional antara Cataclysmic Front dan keluarga Wade. Jika Victoria benar-benar memfokuskan kepemimpinannya pada Cataclysmic Front, mungkin hanya masalah waktu saja untuk melacak Tuan Muda itu. Dan kali ini tidak akan lama. Karena dengan kemampuan Victoria, bahkan Joseph pun akan menceritakan segalanya padanya. Dan Tuan Muda pasti akan terungkap pada saat itu. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Charlie menjadi sangat serius. Kata-kata Maria masuk akal. Victoria menderita kerugian di Siprus. Dan kali ini dia mulai memainkan permainan memancing ular keluar dari lubang. Jika kali ini memancing ular keluar dari lubang gagal lagi, dia pasti akan memperkuat pertahanan semua garnisun. Saat itu, aksi ribuan orang mungkin tak luput dari perhatiannya. Dan ada cukup banyak orang di Cataclysmic Front yang mengetahui identitasnya. Orang-orang ini terlalu kuat untuk orang biasa. Namun bagi Victoria, mereka seperti semut. Karena Victoria punya banyak cara untuk membuka mulut. Dan bahkan membuka otak dan kesadaran mereka. Pada saat itu, tidak peduli seberapa setianya mereka padanya. Itu tidak ada gunanya. Bagi Victoria, semua informasi yang ada di benak mereka ibarat buku yang bisa dibaca sesuka hati. Dan tidak akan ada rahasia. Memikirkan hal ini, Charlie mau tidak mau bertanya padanya. Nona Lin, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Maria mengerutkan bibirnya dan berkata, Tuan, dari sudut pandang keadilan, saya tentu berharap Anda bisa menyelamatkan orang mati yang telah dipenjarakan oleh Warriors dan seumur hidup. Tapi dari lubuk hatiku yang terdalam, aku hanya berharap kamu tetap aman. Karena dibandingkan dengan keselamatanmu, tidak perlu menyingkirkan Warriors dan atau tidak. Pada titik ini, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Meski perkataan saya mungkin mempengaruhi nasib ribuan orang yang meninggal dan keluarganya, aku masih ingin mengingatkanmu jika kamu masih ingin menyelamatkan orang mati. Lain kali mungkin yang terakhir kalinya.